Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Aminah dari kelas 10 IPS 4. Di sini saya akan mewawancarai bela negara dalam Undang-Undang tahun 1945 pasal 27 ayat 3 yang mengatakan bahwa setiap warga negara wajib dan berhak ikut serta dalam pembelaan negara. Assalamualaikum Pak, maaf gak waktunya. Sebelumnya namanya siapa? Pak Lukman Nurul Hakim. Apa Pak kegiatan yang Bapak lakukan dalam pembelaan negara sehari-hari? Pembelaan negara yang saya lakukan itu setiap hari kita selalu mematuhi aturan-aturan yang memang diatur oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Karena ini aturannya tidak boleh dilanggar, ya jangan. Itu kan kita peduli kalau kita melanggar aturan hukum buat yang memang merugikan orang lain, kan merugikan negara, termasuk korupsi. Iya Pak, betul. Ya, itu termasuk korupsi atau gratifikasi, itu seolah-olah sudah tidak melakukan peraturan-peraturan pemerintahan pusat maupun pemerintahan daerah. Terima kasih Pak. Kalau memang ada aturan yang harus dilaksanakan lah. Kita sekolah begini aturan seperti ini, protokol harus dilaksanakan, jangan dilanggar. Ya itulah yang namanya bela negara. Apabila pemerintah pusat memerlukan kita tenaga maupun dipakai atau digunakan untuk bela negara, ya siap, harus siap. Dan selalu mematuhi aturan-aturan pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Apabila pemerintah pusat membutuhkan tenaga kita untuk bela negara, siap. Kenapa kita bela negara? Bukan itu aja. Kita mau mematuhi aturan aja kita udah bela negara. Ya Pak, betul banget emang Pak. Ya. Terima kasih Pak atas waktunya. Ya. Maaf saya ganggu waktunya. Sebelumnya namanya siapa? Vera. Apa kegiatan Teteh yang pernah lakukan dalam bela negara sehari-hari yang pernah Teteh lakukan? Kalau sehari-hari biasanya tuh nolong sesama. Nolong sesama kan kita nggak mandang ras dan agama juga ya. Jadi kita nggak pernah yang namanya membeda-bedakan orang gitu. Pertama itu, yang kedua salah satu bentuk bela negara kan juga ikut pemilu dan nggak golput gitu kan. Itu yang biasanya terjadi kalau misalnya ada pemilihan umum presiden ataupun kepala daerah gitu kan. Terus yang ketiga paling bayar pajak kan kita setiap orang juga harus wajib pajak kan, harus setiap tahun juga bayar pajak karena kan kita punya penghasilan yang tetap dan itu setiap tahun juga harus dilaporkan ke pajak gitu. Paling itu aja sih. Terima kasih Teh atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, waalaikumsalam. Assalamualaikum Teh, maaf ganggu waktunya. Sebelumnya namanya siapa? Waalaikumsalam, saya dengan Dina. Apa yang Teteh lakukan dalam kegiatan bela negara sehari-hari? Oke. Membela negara, kalau dari dunia kesehatan kita membela negara itu dengan cara, misalkan salah satu contohnya memberi edukasi kepada ibu hamil atau masyarakat, lebih utama sih kepada ibu hamil. Kenapa kita harus memberi edukasi agar nutrisi ibu hamil itu tercukupi? Kenapa harus kayak gitu? Karena kita untuk agar bayi atau janin yang dikandung oleh ibu hamil itu kan nantinya akan menjadi penerus bangsa, otomatis harus sehat dan cerdas kayak gitu. Atau ada salah satu contohnya sekarang, misalkan kayak corona, itu kan salah satu sekarang banyak peraturan atau untuk mencegah agar tidak terkena corona.
kita bisa mencuci tangan, menjaga jarak dan memakai masker gitu. Itu sih salah satu contohnya. Ya. Ada lagi? Sudah cukup. Oke, sip. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kesimpulannya adalah setiap orang pasti memiliki bela negara namun dengan cara profesi dan tidak terlepas dalam undang-undang. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.